Alisa sejak lahir, gadis itu sudah diincar karena darah yang mengalir di tubuhnya memiliki kekuatan magis yang begitu besar. Apalagi menginjak usia 17 tahun. Darah di dalam tubuhnya tercium sangat khas di kalangan makhluk halus. Kini, Alisa dan kedua temannya masih terbujur kaku dengan darah mulai keluar dari lubang hidungnya. Semua orang mulai khawatir dan bertanya-tanya apa gerangan yang terjadi pada mereka. Saat Nyai Sepur melihat hal itu, tampak wanita tua itu tersenyum seperti menyembunyikan sesuatu. Alisa tiba-tiba batuk, memuntahkan darah hitam pekat dari mulutnya. Matanya layu, wajahnya pucat pasi. Terlihat ia ingin tumbang. Namun, Nyai Sepur segera memapahnya untuk duduk. "Apa yang kamu lihat, Nduk?" "Yani," gumam Alisa pelan. "Yani di mana?" tanyanya kini mulai mengeluarkan air mata, tampak menangis. Nyai Sepur terdiam cukup lama, mengelap air mata gadis itu yang kian deras seperti menyimpan kesedihan yang amat dalam. "Yani sedang istirahat. Tenangkan dirimu, Nduk." Alisa menggeleng pelan. "Aku melihat kepala Yani." Di sisi lain, suara Dharma mengalihkan atensi Alisa. Pria itu memuntahkan darah hitam pekat sama sepertinya. Ia melihat ke sekelilingnya dengan bola mata khawatir. Pria itu langsung mendekati Alisa, memeriksa gadis itu hingga lupa dengan keadaannya sendiri. "Syukurlah kamu selamat." Dharma melirik Nyai Sepur yang kini juga sedang menatapnya. Wanita tua itu tampak tersenyum puas. Terlihat Dharma mengusap wajahnya frustasi. Ia tidak menyangka dengan apa yang baru saja ia alami. "Nyai, apa Nyai tahu tentang hal ini? Apa Nyai tahu kami akan mengalami hal ini?" Nyai Sepur mengangguk. "Ini bagian dari prosesnya," ucapnya tersenyum samar. Dharma menggeleng cepat. "Nyai, tempat ini sudah tidak aman lagi. Banyak hal misterius yang tidak masuk akal. Dan Nyai harus tahu kalau aku dan Alisa hampir mati saat berada di sana. Banyak sosok-sosok yang begitu mengerikan. Dan Yani, kepala Yani..." "Shh." Nyai Sepur menatap Dharma begitu dalam. "Jangan bicara terlalu banyak. Takutnya ada yang terganggu." Dharma dan Alisa mengernyit bingung. Mereka saling tatap lalu merasa aneh ketika Nyai Sepur menggoreskan tangannya dengan pisau di atas aliran sungai. Tiba-tiba air sungai berubah menjadi hitam pekat ketika darah itu berhasil menyentuh permukaan air. Hal itu yang membuat Nyai Sepur semakin tersenyum lebar. Berbeda dengan orang-orang yang ada di sepanjang sungai yang begitu kaget melihat perubahan air itu. Hal mistis itu terjadi di depan mata kepala mereka sendiri. Sungguh, ini sudah di luar daya mereka. "Piur! Ah, tolong!" teriak Nyai Sepur ketika Afia yang baru sadar langsung membawanya ke tengah-tengah sungai yang dalam. Nyai Sepur yang tua dan renta itu tidak bisa melakukan apa-apa selain teriak meminta tolong. Ketika Afia dengan mata melotot tajam sedang dirasuki oleh makhluk halus, mulai mencekek lehernya dengan brutal. Kejadian itu berhasil membuat semua orang ribut, kecuali Alisa dan Dharma yang begitu kaget dengan perubahan Afia. "Matilah, kau terlalu banyak melakukan dosa." Nyai Sepur tampak tidak bisa bernafas lagi. Wanita tua renta itu mulai lemas di dalam air dengan wajah pucat pasi. Dharma yang melihat hal itu langsung mendekat, berniat untuk menolongnya. "Afia, lepaskan. Hati-hati, Nduk," lirih Afia serak. "Hati-hati dengan tempat ini." Setelah mengatakan itu, Afia ikut lemas, tidak berdaya sehingga membuat Dharma harus menarik keduanya ke tepi sungai. Semua orang langsung bergegas dari sungai, tampak takut dengan kejadian yang baru saja Nyai Sepur dan Afia alami. Alisa menatap kepergian mereka, lalu berdiam diri melihat ke arah sungai.
Terlintas di benaknya, bagaimana laki-laki itu berusaha mencelakainya di sana. "Jaga dirimu baik-baik, Yandu." Sayup-sayup terdengar nenek tua dari belakang, membuat Alisa menoleh pelan. Keadaan sudah sepi dan lenggang, hingga tatapannya tertuju pada sosok nenek tua berambut panjang dan putih, sedang duduk di batu besar dekat sungai. Alisa terus memandangnya, hingga ketika nenek itu berbalik, nafas Alisa berhenti ketika melihat wajahnya hancur dan melotot tajam. Segera Alisa berlari pergi, bergabung dengan gerombolan anak-anak lain yang sudah masuk ke dalam rumah besar itu. Hampir saja jantungnya copot melihat segala hal mistis yang muncul di sekelilingnya. Kini Alisa dan Dharma sudah berada di dalam ruangannya. Tatapan mereka tertuju pada Afia yang sudah terbaring lemah di atas tempat tidur. Terdengar helaan berat dari mulut Dharma. Pria itu berjalan mendekati jendela, lalu menatap keadaan belakang rumah dengan hampa. "Terasa nyata, padahal hanya mimpi," gumam Dharma. "Aneh, semua tak masuk akal," balas Alisa. Dharma mendudukkan dirinya di tepi ranjang, lalu fokus menatap Alisa. "Bukan kebetulan kalau kita mengalaminya bersama-sama. Pasti ini salah satu rencana mereka." "Mereka siapa?" "Orang-orang licik di asrama ini." Terdengar pintu diketuk pelan dari luar. Dharma dan Alisa melirik pintu yang masih tertutup rapat, kemudian saling tatap tampak was-was. "Jangan buka sampai ada yang memanggil," saran Dharma. Dharma dan Alisa sepakat diam, membiarkan orang itu terus mengetuk pintu. "Afia!" Alisa dan Dharma tidak menyadari jika gadis itu sudah bangun dan langsung berjalan mendekati pintu. Panggilan Dharma tidak dihiraukan oleh Afia. Gadis itu tampak pucat dengan tatapan kosong seperti orang mati. "Afia, jangan!" Sayangnya Afia berhasil membuka pintu dengan lebar, menampakkan sosok Batar yang sedang berdiri termenung di sana. Hal itu membuat Dharma dan Alisa kaget. Segera mendekati mereka. Batar terlihat berbeda. Ia memakai pakaian serba putih dengan wajah dan bibir begitu pucat. Kelopak matanya hitam. Air matanya tampak ingin jatuh. Pria itu terus melotot ke arah Alisa dan Dharma. "Kenapa kamu datang sendiri? Yani di mana?" tanya Alisa celingak-celinguk melihat lorong yang sepi. "Tidak ada Yani." "Batar, kenapa kamu melotot seperti itu?" jawab Alisa. "Di mana Nyai Sepur mengobati kalian?" Batar dan Afia malah berjalan meninggalkan Dharma dan Alisa yang kian bingung dengan sikap mereka. Mereka berjalan melewati lorong asrama yang gelap, kemudian belok kanan di ujung lorong. Dharma dan Alisa diam-diam mengikuti di belakang. Gerak-gerik temannya sangat mencurigakan. Mereka takut terjadi sesuatu pada Batar dan Afia, mengingat Afia yang tiba-tiba bangun dari tidurnya, tidak berbicara banyak, dan langsung pergi bersama Batar yang tiba-tiba berdiri di depan ruangan mereka. Keduanya yang biasa cerewet dan banyak bicara kini terlihat bisu. Saat hendak melewati lorong kedua, tak sengaja mereka bertemu 4 pria yang sebaya dengan mereka. Tampak Dharma diam ketika melihat pria yang berdiri paling depan menatapnya dengan tatapan tak terbaca. Pria itu mirip seperti yang ada di alam bawah sadarnya. Dia pria yang berusaha mencelakai Alisa waktu di sungai. Reaksi Alisa juga kaget. Ia bahkan lebih kenal setiap inci wajah pria itu. Kini mereka berjalan semakin dekat, dan saat hendak berpapasan, pria itu tiba-tiba menyerang Dharma hingga membuatnya tumbang di atas permukaan lantai. Alisa tercengang, bingung harus mengejar Afia dan Batar atau menolong Dharma yang sedang tidak berdaya. Kini Alisa bisa melihat Dharma sedang dikepung oleh keempat pria itu. Mereka bersiap-siap akan menghajar Dharma dengan pisau yang sudah siap di tangan mereka. "Mau apa, monyet?" hentak Dharma yang sudah terbaring dengan wajah merah menahan amarah. Pria yang sedang duduk di atas tubuh Dharma kini mengancam dengan memainkan pisau tajam itu di depan leher Dharma. "Kamu cuman figuran, jangan ikut campur atau kamu bakal..." "Ayo!" bentak Dharma tak mau getar. Dengan ancaman mereka, Dharma bahkan mengarahkan pisau itu ke lehernya, membuat sebagian mereka semakin murka merasa ditantang.
Pria itu hendak menusuk leher Dharma, tapi Alisa kini bersuara hingga membuat mereka menoleh kompak. "Kamu sebenarnya maunya apa?" tanya Alisan pelan-pelan. "Kamu?" jawab pria itu lugas dengan senyum mereka sinis. "Apa yang kamu inginkan dariku?" "Semuanya." Karena terlalu fokus pada Alisa, pria itu akhirnya lengah dan memberikan kesempatan kepada Dharma untuk menghajar kepalanya hingga terbentur keras di permukaan lantai. Kini posisi jadi berubah, di mana Dharma yang duduk di atas tubuh pria itu dan mencekek lehernya dengan kencang. "Manusia bejat, kelakuanmu melebihi setan," umpat Dharma emosi. Pria itu malah terkekeh pelan seolah cekikan di lehernya tidak begitu mempengaruhinya. Bahkan Dharma lupa bahwa pria itu masih memegang pisau di tangannya, mengarahkannya pada perut mulus Dharma sedang mengancam. "Sebaik apapun kamu melindunginya, dia sudah ditandai untuk dijadikan," ucap pria itu tertahan, melirik Alisa yang sedang menatap mereka begitu khawatir. "Tumbal," lanjutnya dengan satu hentakan, mendorong pisau itu hingga tertancap pas di tengah-tengah perut Dharma. Darah mengucur keluar. Dharma kini tumbang. Pria itu lantas berdiri menatap Dharma, lalu berganti pada Alisa. "Obati dia supaya ada yang menjagamu," saran pria itu tersenyum sinis, lantas berjalan melewati Alisa, menggoreskan pisau di bagian lengannya. "Au!" ringis Alisa kesakitan, tak segan menatap pria itu tajam. Manis," balasnya mengisap jari telunjuknya yang terkena darah Alisa. Pria itu sudah pergi. Kini tinggal Alisa yang turun tangan membantu Dharma yang sudah pucat dan sekarat. Ia bingung harus membawa Dharma dengan cara apa. Pasalnya hanya dia sendirian. Tubuhnya juga terbilang kecil. Ia tak mampu menggendong Dharma yang memiliki bobot lebih besar. "Kenapa, Nduk?" Alisa mengusap dadanya kaget karena Mbah Deris tiba-tiba muncul dari arah kegelapan, berjalan membungkuk dengan tongkat khasnya. Di sisi kiri kanannya ada pria berbaju hitam seperti pengawal. Mereka menghampiri Alisa yang sedang berusaha menutupi luka Dharma. Maaf, panggil saya Mbah Deris. Saya bukan jin seperti yang ada di pikiran kamu." Alisa menelan ludahnya cukup sulit. Benar, tadi ia pikir kakek tua itu adalah pengganggu di sana. Namun ia benar-benar salah duga. "Teman saya terluka. Tolong teman saya, Mbah." Mbah Deris menghela nafas panjang cukup tenang. "Dia hanya terluka sedikit. Tetapi Mbah, perutnya sobek ngeluarin darah terus. Lebih baik kamu tutupi luka kamu." Mbah Deris memberikan Alisa kain hitam, lalu mengikatnya di lengan gadis itu. Alisa jadi bingung. Kadangkala ia menemukan orang yang peduli padanya, dan kadang juga ia menemukan orang yang berusaha mencelakainya. Seperti Mbah Deris, kakek tua itu telaten mengusap darah di seluruh lantai yang tak sengaja terkena darah Alisa. "Takutnya mereka datang dengan darahmu ini." "Siapa, Mbah?" "Yang mengincarmu." Alisa menelan ludahnya cukup sulit. Mbah Deris berkata dengan tatapan tajam dan serius. Ia jadi merasa terintimidasi di sana. Apa benar banyak yang mengincarnya? "Ayo, kita obati teman kamu." Mendengar hal itu, Alisa melupakan sejenak apa yang dikatakan oleh Mbah Deris. Beberapa pria berbaju hitam itu membopong Dharma, lalu berjalan mengikuti Mbah Deris dan Alisa yang berjalan di depan. Langkah mereka perlahan naik ke atas tangga, membuat Alisa sontak mengingat kejadian di alam bawah sadarnya. "Mbah, kenapa kita harus kesini?" "Ruangan Mbah ada di atas. Nanti Mbah yang akan mengobati teman kamu." Tetapi Mbah, aura negatif di sini sangat tajam." "Mbah sudah bilang, jaga dirimu baik-baik. Banyak yang mengincarmu." "Kenapa mereka mengincar saya, Mbah?" Mbah Deris perlahan membuka pintu ruangannya. Bibirnya tersenyum lebar ke arah Alisa, lalu mengusap rambut gadis itu cukup pelan. Ia menemukan satu helai rambutnya, lalu memperlihatkannya pada Alisa. "Semua hal yang ada di badan kamu, jangan sampai ada yang jatuh di asrama ini." Alisa tercengang cukup kaget. Bahkan Nyai Sepur juga mengatakan hal itu padanya. Apa sebenarnya keistimewaan yang ia miliki? Eyang Uton telah menceritakan semuanya kepada Mbah. "Loh,
Uton? Mbah Deris yang sedang menumbuk beberapa daun untuk membuat ramuan obat tampak tersenyum tenang. Adik Mbah, Eyang Uton lah yang menyuruh Mbah untuk menjemput kamu waktu itu. Alisa semakin terkejut mendengar rahasia demi rahasia yang akhirnya terdengar di telinganya. Berarti Mbah Deris juga tahu kalau Eyang Uton akan mengalami hal itu? Mbah Deris membuang nafas kasar. Senyum yang tadi merekah kini musnah berganti dengan perasaan kalut dan pikiran yang sukar. Setidaknya Mbah Deris sudah memenuhi pesan terakhirnya. Alisa menggeleng. Kenapa Mbah Deris tidak datang untuk menolong kami? Mbah Deris lebih memilih fokus mengobati luka Dharma. Ia seperti bisu mendapatkan pertanyaan demi pertanyaan dari Alisa. Ia paham Alisa akan kecewa seperti ini. Tapi Mbah Deris hanya memberikan fakta yang ada. Ada yang tidak perlu kamu ketahui, Alisa, termasuk tentang segala mistis yang kalian sembunyikan. Eyang Uton, Mbah Deris, Nyai Sepur, semua mengatakan hal sama. Tapi kalian lupa memberitahuku tentang rahasia dalam diriku. Lalu bagaimana caraku menjaga diriku? Mbah Deris memilih fokus mengikat perut Dharma dengan kain hitam. Setelah selesai ia menatap Alisa dengan senyum merekah. Alisa, karena semua hal yang terjadi di luar daya kamu. Mbah, temanmu sudah diobati. Sekarang kembalilah ke ruangan kamu. Alisa menggeleng cepat. Aku ingin tetap di sini. Mbah Deris melihat sekeliling ruangan itu, lalu menatap Alisa dengan raut tak terbaca. Akan lebih baik kamu kembali ke ruangan kamu. Aku sendirian di sana, Mbah. Teman-temanku satu persatu pergi. Itulah kenapa kamu harus menjaga dirimu, karena semua yang ada di sekelilingmu juga akan berpengaruh. Jadi mereka celaka karena aku? Mbah Deris memilih diam, lalu melangkah keluar dari ruangan itu. Ia meninggalkan Alisa yang sedang kebingungan dengan pertanyaannya sendiri. Alisa melirik Dharma yang sedang terbaring lemah di atas tempat tidur. Sejenak ia menghela nafas pelan. Dia terluka karena melindungiku. Alisa menyimpulkan seperti itu karena ia tahu pria yang mencelakai Dharma hanya ingin mengincarnya. Dharma begitu baik melindunginya dari pria bejat itu. Tapi bagaimana dengan Afia, Batar, dan Yani? Kamu hanya dijebak, Nuk. Alisa sontak membalikan tubuh ke arah ruangan gelap di depannya yang hanya ditutupi oleh tabir hitam, sehingga segala hal di dalam ruangan itu tidak bisa terlihat. Tiba-tiba angin datang dari jendela yang sedang terbuka lebar. Tabir hitam itu tersingkap, menampilkan sosok nenek tua yang sedang berdiri di sana, persis sama seperti yang ia lihat di sungai waktu itu. Jangan takut, Nduk. Jin itu ada yang baik, ada juga yang menyimpang dari Gusti Allah. Maksud Mbah? Jangan pernah percaya pada orang-orang di asrama ini. Kenapa, Mbah? Tiba-tiba nenek tua itu mulai melangkah keluar dari ruang gelap itu. Alisa melangkah mundur, tidak sanggup melihat wajahnya yang hancur dan melotot tajam. Mereka hanya ingin memanfaatkan kamu, Nduk. Kenapa aku harus mempercayai Mbah? Nenek tua itu mulai memegang bahu Alisa, lalu tersenyum lebar. Tampak gadis itu terus menutup mata. Sangat takut dengan jin yang ada di depannya. Deris ingin membangkitkan. Nduk, Nyai Sepur tiba-tiba datang, menggerakkan bahu Alisa sehingga membuat gadis itu kaget melihat wujud Nyai Sepur. Kamu kenapa? Bukannya tadi? Dari tadi Nyai manggil-manggil kamu tapi gak nyahut. Kok nutup mata segala? Kata Nyai Sepur. Alisa menelan ludahnya lalu melihat sekelilingnya untuk mencari sosok itu. Tapi nihil. Tidak ada tanda-tanda nenek tua itu berada di sana. Kau melihat sesuatu? Alisa menggeleng cepat. Ia tidak ingin memberitahu hal yang dialaminya kepada Nyai Sepur. Tidurlah di ruangan kamu. Nanti Nyai Sepur temani. Bagaimana dengan teman-temanku, Nyai? Mereka sudah di tempat aman. Kamu hanya perlu menjaga dirimu. Ayo, Dharma, biarkan dia istirahat di sini, Nduk. Alisa akhirnya mengangguk mengikuti langkah Nyai Sepur untuk pergi menuju ruangannya. Tampak lantai 2
tidak begitu asing bagi Alisa. Apalagi saat melintasi pintu ruangan yang bercorak wayang itu. Ia bisa menghirup bau melati di segala sisi. Alisa sudah tiba di ruangan D, di mana hanya ada dia dan Nyai Sepur menempati ruangan yang sepi dan lenggang itu. Jendela kamar terbuka lebar. Ia bisa melihat banyak anak-anak di luar menggunakan pakaian serba putih. Lagi-lagi Alisa merasa sudah biasa. Ia tahu mereka bukan manusia. Terbukti mereka bermain bola menggunakan kepala manusia. Masih dini hari, wajar mereka muncul di saat-saat sepi seperti ini. Alisa melirik Nyai Sepur yang sedang duduk di tepi ranjang. Ia menghampiri lalu duduk di sampingnya. "Apa Nyai bisa memberitahuku kenapa aku bisa seperti ini?" tanyanya dengan wajah penasaran. Nyai Sepur mengusap lembut rambut Alisa, lalu tersenyum simpul. "Tidak ada yang perlu diketahui, Nduk." Alisa membuang nafas kasar. Ia kecewa mendengar jawaban Nyai Sepur yang selalu menyembunyikan semuanya darinya. Hari-hari berikutnya akan lebih berat. "Ayo istirahat." "Kok Nyai tahu?" Alisa tiba-tiba berubah murung, melihat sekeliling tempat tidur temannya yang kosong tanpa adanya mereka. "Apa benar mereka celaka karena aku?" Nyai Sepur menghela nafas berat. Takdir itu nyata. Mereka hanya menemui takdir mereka. Alisa memegang tangan Nyai Sepur. Ia begitu kaget saat mendapati tangan nenek tua itu terasa sangat dingin. "Nyai, tangannya tidak apa-apa, penyakit tua. Ayo tidur di pangkuan Nyai." Nyai Sepur memapah tubuh Alisa untuk tidur di tempat tidur, di mana kepala Alisa berada di pangkuannya. Kini Alisa terlihat nyaman ketika Nyai Sepur mengusap lembut rambutnya, disertai dengan menyanyikan kidung khas Jawa. Tampak Alisa menutup mata, perlahan mulai nyaman dengan nyanyian merdu Nyai Sepur. Ia akhirnya terlelap tidur. Hal ini berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Dharma. Pria itu membuka mata, merasakan nyeri di bagian perutnya. Ekor matanya menatap sekeliling ruangan. Ia bisa merasakan ada aura yang tidak beres ketika melihat segala sisi ruangan yang begitu gelap dan lenggang. Dharma memilih bangun dari baringannya, memegang perutnya yang ditutupi oleh kain hitam, lantas mulai menurunkan kedua kaki di permukaan lantai. Tiba-tiba saja napas Dharma terasa berat dan dadanya mulai bergemuruh kencang. Ia tidak bisa bohong tentang kekhawatirannya ketika dua buah tangan menjerat kakinya di bawah, sehingga ia tidak bisa berdiri. Dharma takut untuk sekedar menengok, tapi ia yakin sosok itu sedang ada di bawah tempat tidur. Menelan ludah saja rasanya sulit bagi Dharma. Ia menghela nafas panjang sebelum akhirnya menengok ke bawah. Sosok perempuan berwajah pucat, bermata putih dan bergigi tajam kini cekikikan tepat di bawah Dharma. Dharma sudah bersumpah serapah di dalam hatinya. Ia ingin berlari tapi tangan itu semakin erat memegang kedua tangannya. "Kenapa kamu menggangguku?" Sesosok itu kini duduk di samping Dharma, menaruh kepalanya di bau pria itu. Ia terus memainkan rambut panjangnya sambil diam. Dharma yang merasakan hal itu semakin menutup mata rapat-rapat. Rongga hidungnya sangat jelas mencium bau melati. "Tidak ada yang selamat dari tempat ini," bisik sosok itu di telinga Dharma. "Mereka akan menjadikan kalian tumbal." Lanjutnya, sosok itu mulai memainkan kuku tajamnya di leher Dharma. Ia seperti siap-siap mencekik leher pria itu. "Kalian semua akan mati." Lalu ia segera mencekik Dharma, namun Dharma lebih dulu menarik tubuh jin itu hingga dihempaskan ke atas tempat tidur. "Push, tempatmu bukan di sini, setan!" Hilang. Sosok itu akhirnya menghilang. Nafas Dharma tampak memburu menahan emosi. Dengan jalan tertatih-tatih, ia mulai keluar dari ruangan itu. Saat di depan pintu, ia melirik kiri kanan merasa janggal. "Dharma, tolong," gumam Afia kini sedang duduk dengan wajah pucat,
dan air mata yang berubah menjadi warna merah darah. Dharma setengah mati kaget, berjalan mendekatinya di sisi kiri. "Afia, apa yang terjadi?" Tolong, sakit," seru Batar tiba-tiba dari arah kanan, sehingga membuat Dharma lantas menoleh kaget. Saat mendekati Afia, gadis itu tiba-tiba menghilang. Dharma kebingungan. Kini langkahnya membalik pada Batar di belakangnya. Bagian atas tubuh Batar terlihat berdarah, tampak ada sobekan di jantungnya. Matanya juga mengeluarkan darah. Ia seperti habis dimutilasi oleh orang. Belum sempat Dharma mendekati Batar, terdengar suara tangis gadis dari arah sampingnya. Tangis seorang gadis tiba-tiba dari arah samping, terduduk dengan rambut terurai ke depan, menyembunyikan wajahnya. "Yani?" Sosok itu mulai mengangkat wajahnya dan benar saja, dia adalah Yani, teman satu ruangan sekaligus gadis tanpa kepala yang Dharma temui di alam bawah sadarnya. Sebelum mendekati Yani, Dharma sekali lagi melirik Batar, tapi nihil. Pria itu menghilang sama seperti Afia. Kini ia melangkah mendekati Yani yang sedang tersenyum padanya. Baru 3 langkah, tiba-tiba kepala Yani miring, melototi Dharma dengan senyum lebar. Hal itu membuat bulu kuduk Dharma berdiri, merasa tidak ada yang beres. "Pasti kamu bukan Yani." "Aku Yani," teriaknya sontak membuat Dharma setengah mati kaget ketika melihat kepala itu jatuh ke permukaan lantai, sehingga yang tersisa kini hanyalah tubuh Yani tanpa kepala. "Goblok, setan," umpat Dharma segera melangkah cepat, meninggalkan kepala itu yang terus memanggilnya lirih. "Dharma, tolong." Lirih kepala itu terus mengeluarkan bau darah amis. Dharma berjalan pontang-panting sambil melirik kiri kanan dengan was-was. Tangannya tetap memegang perutnya yang kian sakit. Ketika ia bergerak, saat hendak melewati sebuah ruangan, sayup-sayup terdengar seseorang sedang berbicara di dalam. Dharma tidak peduli. Ia lebih memilih fokus untuk pergi menuju ruangannya. Namun langkahnya terhenti ketika tak sengaja mendengar orang itu menyebut nama Alisa. Ia lantas membalikkan tubuh, mendekati pintu lalu mendengarkan seksama apa yang sedang mereka bicarakan. Eyang Uton sudah mengatakan kalau Alisa tidak akan membuat ritual ini berhasil. "Kenapa kamu percaya pada Uton? Dia sudah mati." Dia mengatakan hal itu karena dia hanya ingin menyelamatkan cucu angkatnya, Mbah Deris berujar sinis. "Tapi Mbah, apa yang kita butuhkan semuanya ada pada Alisa. Dia gadis muda, perawan, dan darahnya sudah terikat dengan ritual 17 tahun yang lalu." "Iya, tapi apa yang membuktikan gadis itu masih perawan?" "Darahnya masih tercium wangi, Kun. Semua lelembut di sini terus mengintai dia." Kun, ketua ritual itu terdiam cukup lama. Ia mencium bau kain hitam yang diberikan oleh Mbak Deris, bekas darah Alisa yang tercium sangat wangi. Tampak ia tersenyum puas. "Baiklah, jaga dia. Jangan sampai ada yang menyentuhnya sebelum ritual diadakan." Di sisi lain, Dharma berjalan menuruni anak tangga dengan tertatih-tatih. Wajahnya pucat pasi, matanya menatap kosong. Ia terlihat rapuh, tak lagi memikirkan segala hal yang ada di sekelilingnya. Pikirannya hanya tertuju pada Alisa, gadis malang itu. "Jaga Alisa ya, Nduk." Dharma melirik tangannya yang sedang dipegang oleh seseorang. Ia lantas menoleh ke samping, mendapati Eyang Uton sedang tersenyum padanya. "Eyang percaya kamu bisa menghentikan perbuatan bejat mereka." Eyang siapa? Apa yang juga teman-teman kamu sudah tidak ada?" "Hah?" Sambil menjelaskan, Eyang Uton terus berjalan menemani Dharma yang sedang kesulitan menuruni anak tangga. "Deris ingin membangkitkan putranya. Dia membutuhkan jantung Batar." Dharma membatu di tempat dengan tatapan tajam ke arah sosok wujud perwujudan Eyang Uton. Ia sekilas mengingat sosok Batar yang ia temui di atas. Itulah kenapa Batar meminta tolong dan merasa sakit di bagian jantungnya.
Air mata Dharma perlahan runtuh, tak menyangka dengan apa yang ia dengar. "Afia dan Yani bagaimana?" ucapnya bergetar menahan tangis. Afia memang sudah dijual oleh orang tuanya untuk dijadikan tumbal. Keluarganya sudah ridho dengan hal itu. Tangis Dharma seketika runtuh. Air matanya pecah mendengar hal bejat itu. Ia tak habis pikir dengan keluarga Afia yang begitu kejam menjual anaknya sendiri. Yani, malang sekali nasib gadis itu. Kalung hitam di leher Yani menandakan dirinya adalah kepala terakhir yang mereka butuhkan dalam proses ritual. Kepala? Mereka membutuhkan 1000 kepala manusia dalam kurun waktu 17 tahun. Bibir Dharma tercengang cukup lama. Ia juga kaget ketika mendengar kenyataan itu. Terus, anak-anak asrama di sini? Sebenarnya mereka anak buah Deris. Mereka roh-roh jahat yang bekerja sama dengan Deris. Jadi mereka semua mengelabui kami? Eyang Uton mengangguk. Iya, terakhir kamu dan Alisa. Darah Alisa akan dijadikan bahan penyempurnaan ritual mereka. Dan kamu, kakek kamu bekerja sama dengan Deris. Mereka hanya memanfaatkan kamu. Dharma bahagia disambar petir. Ia merosot lemah di lantai dengan air mata terus mengalir deras. Tatapannya kosong, menatap langit-langit rumah. Ingatannya kembali tertuju pada teman-temannya, Batar, Afia, dan Yani. Kini terdengar suara tangisnya mulai lirih menyayat hati di segala sisi. Belum berakhir. Kamu bisa menyelamatkan dirimu. Pergilah dari sini. Bawa Alisa pergi. Suara yang Uton memaksanya bersamaan panggilan seseorang yang terus menepuk-nepuk wajahnya. Dharma, bangun, Duk. Nyai Sepur tak sengaja melihat pria itu tertidur di bawah lantai dalam keadaan berbujur kaku. Dharma, apa yang sedang terjadi sama kamu? Dharma mulai mengerjapkan matanya. Sontak kaget ketika melihat Nyai Sepur berada di depannya. Ia melirik-lirik kanan sedikit heran. Tadi bukannya dia bersama pria tua itu, sosok Eyang Uton? Kenapa kamu tidur di sini? Nyai, perkataan Dharma berhenti ketika melihat sosok Mbah Deris kini berdiri di depannya. Kamu sudah baik kan? Dharma menelan ludahnya cukup sulit. Ia melirik Nyai Sepur lalu berganti pada Mbah Deris. Mereka berdua terus menatapnya seolah sedang mengintimidasi. Iya, Mbah. Bagus, ayo ikut bersama. Tidak. Mbah Deris mengernyit heran lalu menatap Nyai Sepur dengan tatapan tak terbaca. Hal itu membuat Dharma semakin terpojokkan. Maaf, Mbah. Saya ingin kembali ke ruangan saya. Iya, maksud Mbah, biarkan Nyai Sepur menemani kamu. Tidak, Mbah. Saya bisa sendiri. Dharma segera berdiri. Meringis sakit ketika luka di perutnya belum pulih. Ia segera beranjak pergi, meninggalkan mereka yang menatap Dharma, yang terlihat ketakutan, bahkan sesekali melihat ke belakang. Jauhi dia dari Alisa. Baik, Mbah. Di sisi lain, Alisa mengerjapkan matanya, sesaat merasakan ada sesuatu yang menetes mengenai wajahnya. Ia lantas mengusap wajahnya. Melihat tangannya yang kini terkena darah merah, Alisa seketika menelan ludah cukup kaget. Was-was terhadap sesuatu yang ada di atasnya. Dengan hitungan detik, Alisa memberanikan diri untuk menoleh ke atas, sedikit demi sedikit. Alisa teriak histeris ketika kepala manusia tiba-tiba jatuh mengenai tubuhnya. Tanpa pikir panjang, ia bangun kemudian menjauh dari tempat tidur itu. Tangannya sigap membuka pintu, ingin segera kabur. Tapi Nyai Sepur tiba-tiba datang dari balik pintu. Apa yang terjadi, Nduk? Tanya Nyai Sepur memeriksa seluruh tubuh gadis itu. Alisa menutup matanya terus menunjuk-nunjuk ke arah tempat tidur. Kepala Nyai, di mana? Di situ. Nyai Sepur hanya melihat kekosongan di sana. Ia tak mendebati kepala seperti yang dikatakan oleh Alisa. Gadis itu bahkan pucat pasi dengan tubuh bergetar takut. Iya, mereka memang suka mengganggu. Tenang, Nyai akan bersama kamu sekarang. Alisa perlahan membuka mata tampak was-was. Ternyata kosong. Tidak ada kepala yang penuh darah di sana.
Ia lantas menelan ludahnya, melirik segala sisi ruangan yang tampak berbeda dari ruangannya. Aku di mana, Nyai? Bukannya tadi aku tidur di ruanganku? Setelah dipikir-pikir, tempat ini lebih baik untuk kamu. Tetapi di sini lebih menakutkan. Alisa mengatakan hal itu karena ruangan itu terbilang gelap. Tidak ada jendela sebagai ventilasi udara. Hanya ada satu tempat tidur di sana. Ruangan itu terasa lembab dan hanyut. Bisa dibilang kedap suara. Aku ingin kembali. Percaya sama Nyai, kamu akan baik-baik saja di sini. Tidak, Nyai. Tadi saja aku melihat kepala manusia jatuh dari atas. Bagaimana bisa aku tenang di tempat seperti ini? Itu hanya halusinasimu, Duk. Aku melihatnya kepala itu jatuh mengeluarkan darah. Duk, lebih baik aku kembali ke ruanganku. Belum sempat keluar dari ruangan itu, Nyai Sepur menarik tangan Alisa cukup kuat. Alisa terhentak, menatap Nyai Sepur yang kini sedang melotot ke arahnya. Diam di sini dan lakukan perintahku, atau kau akan celaka jika keluar dari sini. Sakit, Nyai. Kenapa Nyai tiba-tiba berubah seperti ini? Nyai Sepur menjambak rambut Alisa, lalu menghempaskannya ke atas tempat tidur. Matanya tak berhenti melotot menatap Alisa. Diam di sini dan berdoalah untuk hidupmu, karena di luar sana orang-orang sedang menyiapkan ritual untuk menumbalkan kamu. Lirihnya kejam. Air mata Alisa jatuh. Napasnya mulai tidak teratur. Ia langsung bersujud di lantai, menarik kaki Nyai Sepur yang melangkah keluar dari sana. Tidak, maafin Alisa. Nyai Sepur tak segan menendang wajah Alisa. Brak! Pintu ditutup rapat, menyisakan Alisa yang duduk memukul-mukul pintu dari dalam. Berubah 180 derajat, Nyai Sepur tiba-tiba berubah dan menyampaikan hal yang ada di luar akalnya. Lalu sebelum itu kenapa mereka terus menyuruhnya untuk menjaga diri, sedangkan mereka malah ingin menumbalkannya? Alisa benar-benar terpuruk, duduk di depan pintu sambil terus menangis. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Padahal dulu Dharma pernah bilang kalau mereka ke sana untuk penyembuhan jiwa saja. Kenapa dulu ia mau saja pergi bersama Nyai Sepur? Apa ini ada hubungannya dengan Eyang Uton? Kenapa pria tua itu mengirimnya ke sini? Mbah Dres, apakah mereka juga sama? Padahal Mbah Dres terlihat baik padanya. Semua pertanyaan itu muncul di kepala Alisa, sehingga ia tak sadar ada beberapa anak kecil yang berwajah pucat sedang duduk di depannya. Mereka memandang Alisa dengan sorot diam dan hening. Alisa yang sedang rapuh rasanya semakin frustasi ketika melihat keenam anak itu berjajar rapi, mulai bergumam padanya. Mau main? Ayo main. Mereka mulai mengganggu Alisa dengan menarik-narik rambutnya. Alisa hanya menangis pasrah, menundukkan kepalanya di sela-sela lutut dan menutup kedua telinganya, berharap suara mereka segera hilang. Suara tangis Alisa di ruangan bawah tanah tak mampu terdengar sampai ke atas ketika semua anak asrama sedang sibuk berjalan melewati lorong di lantai 1. Tampak mereka membuntuti orang-orang yang membawa peti berisi manusia. Ya, dia adalah Kamang, putra Mbah Deris yang berusia 28 tahun jika hidup. Sejujurnya dia sudah meninggal dunia sejak 17 tahun lalu. Mbah Deris berambisi ingin membangkitkannya, lantaran ia putra satu-satunya, pewaris segala kekuatan magis yang ia miliki. Jika kekuatannya tidak diwariskan, maka Mbah Deris harus menerima kenyataan bahwa rohnya akan terus bergentayangan di bumi. Mereka beramai-ramai pergi menuju belakang rumah, membuat Dharma yang baru saja lewat keheranaan dan semakin khawatir. Saat hendak melihat jendela yang mengarah ke belakang rumah, dadanya bergemuruh kencang. Keringat dingin muncul di wajahnya. Matanya terpusat pada kepala manusia yang sudah ditata rapi mengelilingi peti yang ada di tengah-tengah. Mereka mulai menyebar sesajen di sekeliling lapangan. Dharma yakin akan ada ritual yang diadakan di sana. Mereka bahkan memakai pakaian serba hitam. Dan benar kata Eyang Uton, rata-rata anak asrama yang ia pikir manusia malah tidak memiliki bola mata. Sementara itu, suasana pagi itu mencekam, ditambah lagi awan hitam yang mulai mengelilingi rumah besar itu. Tampak Dharma kaget ketika sebuah tangan menepuk bahunya cukup pelan. Mbah? Mbah Deris berdiri di sampingnya,
menatapnya dengan tatapan tak terbaca. Hal itu membuat Dharma semakin tegang. Terdengar dari nafasnya yang tidak teratur. "Kenapa kamu tidak kembali ke ruangan kamu?" bersambung. Demikianlah sebuah kisah dari Sans et Retakwai. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah.